Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para asatid, para kiai, para habaib, para ajengan, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus khalifah daripada sahibul maqam, yaitu Al-Habib Ali ibn Abu Bakar ibn Muhsin ibn Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas beserta keluarga besar beliau. Begitu pula Habib Hasan bin Abdul Qadir, Habib Muhsin bin Abdul Qadir, dan segenap keluarga besarnya. Terkhusus juga yang hadir pada malam hari ini di tempat ini, guru saya Abuya Al-Habib Zain Ibnul Habib Hasan bin Ahmad Baharun, Ketua Ar-Rabitatul Alawiyah Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saggaf, Ketua MPR RI Bapak Muzani, dan semuanya, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat, tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan nomornya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan bibarakati sahibil maqam, tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal. Ahba'il kiram, alhamdulillah, saya yang pertama mengucapkan selamat dan terima kasih kepada panitia. Malam hari ini luar biasa, maulid di Empang Bogor lebih tertib, lebih teratur, lebih indah. Mudah-mudahan semua panitia yang ikut andil mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saudara, saya di sini bukan mau ceramah. Saya sedikit saja mau membaca daripada ucapan sahibul maqam Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas adalah lautan ilmu, saudara. Suatu saat Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas ditanya tentang sebuah hadis. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Itu ucapkan selamat jalan buat Bapak Ketua MPR. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Ali. Lanjut. Lemes-lemes bener orang Bogor. Lanjut. Siap ngaji, siap fokus. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi saudara, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas sempat ditanya tentang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau ditanya tentang hadis bahwasanya malaikat setelah syaqqus sadr, setelah membelah dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat melakukan komparasi. Rasulullah dibandingkan dengan 10, 100, 1000 dari umatnya, tetap Rasulullah lebih unggul, saudara.
Bahkan terakhir malaikat mengatakan, apa kata malaikat? Andai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan seluruh manusia yang ada dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, tetap akan lebih unggul baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas ditanya, kenapa itu bisa terjadi, saudara? Kenapa Nabi lebih unggul dari yang lain? Beliau mengatakan, al-murad bil wazni huna al-waznul ma'nawi la al-waznul hissi. Wal ma'na anna insaniyatahu sallallahu alaihi wasallam allati tadammanat alai ilmahu billah wa ma'rifatahu billah وتضمنت جميع الصفات الحسنة المطلوبة من الإنسان بكمالها لا توازنها إنسانية غيره من الناس فهو صلى الله عليه وسلم الإنسان الكامل الجامع للكمالات كلها وكل إنسان تكون إنسانيته بقدر ما عنده من الصفات الحسنة المطلوبة منه في الشرع. Saudara perhatikan baik-baik. Kata Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Nabi itu lebih unggul dari semua manusia andai dibandingkan Nabi satu, saudara. Manusia semuanya disatukan, Nabi tetap lebih unggul. Kenapa? Karena yang dibandingkan adalah maknawinya, saudara. Apa yang ada dalam diri Nabi? Imannya yang kokoh kepada Allah, keyakinannya yang kokoh kepada Allah, keyakinannya yang begitu kuat, pengenalannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang ada pada diri Nabi kalau dibandingkan dengan sebuah makhluk, maka tidak akan ada yang bisa seperti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saudara, Nabi Muhammad disebut al-insanul kamil. Kata Habib Muhsin, beliau adalah manusia yang sempurna. Adapun manusia-manusia yang lainnya, kata beliau, maka kadar sempurnanya atau tidak itu tergantung bagaimana ketundukan dia kepada syariat, saudara. Kata Habib Muhsin, semakin tunduk seseorang kepada syariat, semakin sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh syariat, berarti dia makin baik, berarti dia makin ideal, berarti dia makin sempurna. Maka ini penting untuk saya sampaikan. Ini yang disebutkan Islamic worldview, yang sering diistilahkan oleh cucunya Habib Abdul Muhsin, yaitu Al-Habib Profesor Naqib bin Ali Al-Attas. Bagaimana cara umat Islam memandang standar manusia baik itu seperti apa, saudara? Karena sekarang zamannya medsos, Pak Bu. Standar manusia baik, banyak orang standarnya bukan lagi menyesuaikan dengan standar Islam, tapi standar manusia baik yang dimaksudkan oleh Barat, baik yang dimaksudkan oleh platform-platform media sosial, baik yang dimaksudkan oleh orang-orang yang nggak kenal sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak sekarang orang Islam kalau mau dibilang keren harus ngikutin tren ABC. Sampai urusan ngopi aja, saudara, urusan ngopi umat Islam standarnya diatur. Kalau beli kopi di warung itu harganya 5.000, sama-sama kopi. Tapi di restoran tertentu beli kopi harganya 70.000 segelas, saudara. Padahal sama-sama kopi. Ada jeda 65.000. Apa yang dibeli? Gengsi, saudara. Yang dibeli adalah qimah wahmiyah, standar ilusi yang dibuat-buat oleh orang-orang yang gak beriman kepada Allah. Tujuannya apa? Supaya kita tunduk, supaya kita tidak menjadikan lagi Nabi Muhammad SAW sebagai standar kita ibadah Allah. Maka kita pulang maulid dari tempat ini, dengarkan apa yang disampaikan oleh Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Habib Abdullah mengatakan, wa kullu insanin takunu insaniyatuhu biqadri ma indahu minas sifatil hasanatil matlubah minhu fi syara'. Maka kata Habib bin Muhsin Al-Attas, seseorang akan mulia, betul-betul menjadi manusia, sempurna dia sebagai manusia, kalau dia betul-betul menjalankan apa yang diminta oleh syariat, saudara. Semakin dia menjalankan apa yang diminta oleh syariat, maka semakin baik dia sebagai manusia.
Tapi semakin dia meninggalkan apa yang diminta oleh syariat, maka semakin bobrok dia sebagai manusia. Walaupun followernya banyak, walaupun hartanya banyak, walaupun pengikutnya banyak, tapi kalau tidak taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka berarti dia manusia yang jauh daripada kemuliaan. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Saya mau tanya orang Bogor sampai sini, kira-kira jelas atau tidak? Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Makanya Al-Habibul Muhsin mengatakan apa? La yakunu kamalu insaniyatihi mutlaqan. Enggak ada manusia yang kesempurnaannya mutlak. Yang kesempurnaannya mutlak hanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Nabi Muhammad, maka tingkat kesempurnaannya berbeda-beda sesuai dengan kadar ketaatannya kepada Allah. Kata Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, yang paling tinggi kesempurnaannya adalah para nabi dan para rasul. Setelah para nabi dan para rasul, yang paling tinggi kesempurnaannya adalah para wali-wali, orang-orang soleh. Setelah itu baru orang-orang beriman. Jadi kadar orang yang ideal, manusia yang baik, bukan diukur dengan tren yang ada di tengah-tengah manusia. Kalau tolak ukurnya yang mana yang tren itu yang diikuti, Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa in tuti aktsar man fil ardi yudilluk an sabilil mu'minin. Kalau cuma ikut-ikutan apa yang ada di tengah manusia, maka kita akan melenceng dari jalannya orang-orang beriman. Masya Allah, tabarakallah. Kita doakan mudah-mudahan guru saya Buya Habib Zain bin Hasan Bahur, Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal. Lanjut. Jadi tolak ukur seorang dikatakan baik, jelas tolak ukurnya adalah peneladanan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu. Maka pulang dari tempat ini yang mesti kita jadiin tolak ukur, saudara. Semakin kita neladani Nabi Muhammad, semakin baik. Semakin taat sama aturannya Nabi Muhammad, makin baik. Semakin menjauhi larangannya Nabi Muhammad, semakin baik. Ini tolak ukur standar kehidupan bagi manusia. Tapi sebaliknya, sebanyak apapun uangnya, setinggi apapun jabatannya, sehebat apapun popularitasnya, kalau jauh dari ajaran Nabi Muhammad SAW, maka semakin jauh daripada standar kebaikan. Na'udzubillah min. Maka oleh karena itu, keluar dari tempat ini, mari kita jadikan standar kebaikan di tengah-tengah keluarga kita bukan lagi trending topik, bukan lagi yang mana yang FYP, bukan lagi yang mana yang keren di mata orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tapi standar kebaikan di tengah-tengah kita, apa yang dianggap baik oleh Allah, oleh Rasulnya, oleh baginda Nabi Muhammad, oleh para wali, oleh orang-orang soleh, itu yang mesti kita jalankan di tengah-tengah keluarga kita. Semakin kita jalankan, maka akan semakin baik keluarga kita, saudara. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Maka saya mau tanya orang Bogor yang hadir semuanya, siap taat kepada Allah? Orang semangat, kurang kompak, siap taat kepada Allah? Siap taat kepada Nabi? Siap jadikan Rasulullah sebagai standar kita? Siap jadikan Nabi Muhammad sebagai tolak ukur kita? Semua angkat tangannya, takbir, sallu ala Nabi. Yang kedua, saudara, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, singkat saja saudara, karena masih ada penceramah-penceramah lain. Saudara, kenapa terjadi kekacauan belakangan ini di mana-mana, saudara? Kemarin di akhir Agustus kita sedih. Di negeri kita terjadi kekacauan di mana-mana, betul? Di Jakarta bakar-bakaran. Sampai sekarang saya mau masuk tol aja sampai sekarang, itu tadi tol Selipi karena gituannya kebakar diganti sama terop, saudara. Bakar-bakaran di Jakarta, bakar-bakaran di Surabaya, bakar-bakaran di Makassar, bakar-bakaran. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa rakyat marah seperti ini, saudara? Saya mau tanya, jawab yang jujur. Orang Bogor lihat negeri kita kacau seperti itu, sedih atau tidak? Prihatin atau tidak? Kita nggak pengen negeri kita kacau, saudara. Tapi kita jangan hanya sibuk memadamkan asap. Apa yang terjadi itu ibarat asap. Kalau nggak ada api, nggak ada Kenapa ada asap? Karena ada Kalau mau hilangkan asap, matikan sumber apinya. Betul, betul. Sekarang apa sumber apinya, saudara?
salah satu cucu terbaik daripada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Seorang ulama besar namanya Profesor Dr. Naqib Al-Attas, saudara. Beliau salah satu pemikir hebat di dunia Islam. Luar biasa. Salah satu air jernih yang keluar dari sumbernya Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Beliau menganalisis secara mendalam. Saya sebut nama beliau di makom ini, mudah-mudahan kakeknya senang, saudara. Beliau menganalisis apa sebabnya kekacauan yang ada. Loss of adab. Karena umat Islam banyak meninggalkan adab. Banyak yang meninggalkan akhlaknya Rasulullah. Kenapa ada yang korupsi? Karena nggak punya adab. Kira-kira kalau punya adab korupsi nggak? Kenapa mulutnya nggak enak kepada rakyat? Karena nggak punya adab. Kenapa ada yang mencuri? Karena nggak punya Kenapa ada yang menjarah? Termasuk salah satu masalahnya masalah adab. Problem di tengah-tengah kita adalah problem adab, saudara. Maka oleh karena itu, sesuai yang disampaikan oleh Prof. Naqib bin Ali bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas, yang mesti diperbaiki juga masalah adab, masalah akhlak. Mulai dari rumah kita sendiri, dalam diri kita. Ngaji, jangan lupa. Biar tahu akhlaknya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jangan cuma sekedar hadir maulid tuh selesai bubar, jangan. Maulid bagus, sholawatan bagus, tapi kita perlu adab, saudara. Sedangkan adab nggak akan kita kenal kecuali melalui majelis-majelis ilmunya baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Adab mulai dari diri kita sendiri. Lanjutnya perbaiki adab di tengah-tengah keluarga kita. Setelah itu perbaiki adab di lingkungan kita. Perbaiki akhlak di kalangan komunitas kita yang di ormas, perbaiki akhlak di tengah ormasnya, saudara. Termasuk di tingkat negara. Kalau mau problem selesai di bangsa kita, perbaiki akhlak. Makanya para pendiri bangsa kita udah mengatakan dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa dulu mesti dibangun, baru badan. Akhlak mesti diperbaiki, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita rayakan maulidnya diutus untuk apa? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Tidak ada solusi lain untuk segala kebobrokan adab kecuali dengan revolusi mulai dari diri kita sendiri. Ngaji, saudara. Semuanya, rakyatnya harus ngaji, pejabatnya harus ngaji, pengusahanya harus ngaji supaya tahu bagaimana ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah tahu, tinggal belajar untuk mengamalkan, saudara. Kalau sudah diamalkan, kalau sudah beradab, nggak mungkin korupsi. Kalau sudah beradab, nggak mungkin nipu. Kalau sudah beradab, nggak mungkin nyakitin rakyat. Kalau sudah beradab, nggak mungkin mengabaikan amanah. Kalau sudah beradab, nggak mungkin bikin kekacauan di tengah rakyat, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Makanya saya mau tanya, semua jawab yang kompak. Masyarakat Bogor, siap revolusi akhlak? Yang kompak, kurang semangat. Siap revolusi akhlak? Siap revolusi akhlak? Siap perbaiki akhlak mulai dari diri kita sendiri? Siap revolusi akhlak di tengah keluarga kita? Siap revolusi akhlak di lingkungan kita? Siap revolusi akhlak di negara kita? Semua angkat tangannya, takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Terakhir sebagai penutup, saudara, mari sama-sama kita baca sholawat ashqil. Mudah-mudahan barokah sholawat ashqil, negeri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya niat-niat buruk terhadap negeri kita, mudah-mudahan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barokah sholawat ashqil, mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemenangan oleh Allah. 2 tahun lebih, saudara, 2 tahun lebih saudara-saudara kita di Palestina dibantai, perempuan-perempuan dibantai, anak-anak laki dibantai, saudara. Bahkan beberapa bulan kemarin sesuap nasi pun nggak bisa masuk ke tengah-tengah mereka. Kita enak bisa maulid, bisa nikmat di sini, tapi mereka di sana untuk makan sesuap nasi pun kesulitan, saudara. Maka saya ingatkan kepada saudara-saudara saya yang merayakan maulid Rasulullah, dimanapun anda merayakan maulid Nabi, kalau pengen bikin girang Rasulullah, perhatian sama umatnya Nabi, saudara. Minimal doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan berkatnya sholawat ashqil, saudara-saudara kita yang di Palestina diberikan kemenangan oleh Allah. Israel hancur, Israel hancur, pendukung-pendukung Israel hancur. Amin ya rabbal
Ayo sama-sama keluarin semua suaranya. Allahumma salli hadrah wa ashghili backing vokal nggak usah. Allah, jamaah backing vokal semuanya. Wa ashghili zalimin. Angkat tangan minta sama Allah semua. Wa akhrijna min bainihim in wa ala ma'in. Allahumma wa ashghili zalimin in. Allahumma salli ala wa ashghili zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala ajma'in. Sallallahu ala nuril mubin Ahmadal Sayyidil mursalin. Sallallahu Ahmadal Mustafa wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli. Musa bin Muhammad Al-Attas mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Wa dawaiha wa yang sakit sembuhkan ya Allah, yang punya hajat kabulkan ya Allah, yang punya masalah selesaikan masalahnya ya Allah. Wa ala takbir, takbir. Sekali lagi saya mau tanya semua masyarakat Bogor, siap bersatu, siap jaga Indonesia, siap revolusi akhlak, siap perbaiki akhlak diri kita, siap perbaiki akhlak keluarga kita, siap perbaiki akhlak negeri kita. Takbir. Sallu ala nabi. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Dan saya minta barakah Fatihah buat beberapa orang yang sakit. Di antaranya ada Sayyid Musa bin Muhammad Al-Attas dan beberapa yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairal jaza. Dan sekali lagi mumpung ada Habib Hasan, saya terima kasih. Ini panitia luar biasa. Ini tahun mencetak prestasi yang luar biasa, lebih rapih, lebih tertib. Mudah-mudahan semua yang ikut andil Allah balas sebesar-besarnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pada ini karena padatnya masa yang hadir, mohon kepada panitia yang abu-abu untuk membuka barikade. Dan tim hadrah silahkan masuk ke dalam. Jadi yang masak masuk. Tim dibuka nanti. Habib Ali boleh mulai dibuka. Teman tolong dengan tertib. Nunggu tim dari Babu, tolong. Setelah ini Pak